Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 4461-4463 Bab 4461 Adoptive Father. Dalam sekejap, Landon Sen merasa ada hubungan antara jiwanya dan Bing Sui, dan dia telah berhasil menanamkan tanda bintang di tubuh jiwa Bing Sui. Berkat kekuatan bintang yang kuat di tubuh Landon Sen, kekuatan pengikat dari segel bekas luka bintang yang dia tanam di tubuh jiwa es dan salju tidak jauh lebih buruk daripada teknik kontrak darah. Selama Landon Sen mau, dia bisa mengendalikan hidup dan mati es dan salju kapan saja. Es dan salju, yang menyadarinya di belakang, juga merasakan kekuatan pengikat yang besar dari segel ini, dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Bahkan sekarang, bahkan kekayaan dan hidupnya sendiri harus dikontrol dengan kuat oleh pria ini, mengapa dia begitu tidak beruntung? Bing Sui diam-diam merasa getir di hatinya, dan hanya bisa berdoa dalam hati agar Landon Sen bukanlah generasi yang aneh dan tirani. Setelah Landon Sen menanam tanda bintang, dia terkekeh, gadis es dan salju, kamu dan aku juga berada di kamp yang sama. Meskipun aku mengendalikan hidup dan matimu dengan tanda jiwaku, aku tidak akan memperlakukanmu sebagai seorang pelayan. Kami hanya bisa berteman. Mendengar apa yang dikatakan Landon Sen, Bing Sui akhirnya menghela nafas lega. Dia mengira Landon Sen akan berubah warna segera setelah menanam tanda bintang untungnya. Landon Sen masih memperlakukannya dengan sopan, yang membuatnya tiba-tiba lega. Bing Sui menarik napas dalam-dalam dan hampir tidak memberikan sikap hormat kepada Landon Sengsing, dan berkata dengan lembut, Guru Sen sopan, terima kasih telah membantu gadis kecil itu keluar dari masalah. Sebelum kekuatan interpretasi dan pendidikan benar-benar dibongkar, gadis kecil itu akan bertemu dengan putranya. Bertarunglah secara berdampingan, lewati air dan api, apapun yang diperlukan. Bagaimanapun, di bawah kendali Landon Sen, bahkan jika dia sangat tidak rela di dalam hatinya, dia harus mengungkapkan sikapnya. Landon Sen hanya mengangguk sedikit, dan terlalu malas untuk membicarakan hal-hal lain, dan bertanya terus terang, saya ingin meminta gadis es untuk membantu Sen, mengapa Ashura menyegel batu air di sini? Bing Sui mengerutkan kening dan berkata, tidak ada alasan khusus untuk ini. Saat itu, Ashura khawatir setelah sisa jiwa gadis kecil itu menjadi lebih kuat, cepat atau lambat dia akan menyatu dengan batu air lagi, jadi batu air itu disegel di sini. Langkah Ashura mungkin untuk memudahkan generasi mendatang mendapatkan batu air. Jawaban Bing Sui pada dasarnya sejalan dengan materi Landon Sen, dan Landon Sen terus bertanya, Mes. Bing Sui sebelumnya mengatakan bahwa Anda tidak pernah keluar dari 10.000 gua salju ini. Memang. Bing Sui dengan ringan menyentuh Yusou. Ceritakan tentang pengalaman Anda. Landon Sen cukup penasaran dengan pengalaman hidup Bing Sui. Batu pelengkap langit 9 warna yang kacau dapat menumbuhkan tubuh manusia, dan termasuk dalam kehidupan yang lahir dari aura langit dan bumi, dan pada dasarnya sama dengan orang yang dipilih surgawi. Di luar dugaan, Landon Sen sangat penasaran dengan apa yang disebut aura langit dan bumi dalam kehidupan, apa yang spesial darinya. Ini. Bing Sui tidak ingin mengingat masa lalu, ekspresinya jelas sedikit berkonflik. Kenapa, adakah yang tidak bisa aku katakan? Landon Sen melihat bahwa ekspresi Bing Sui salah, dan hatinya menjadi lebih penasaran. Bing Sui menggelengkan kepalanya dengan lembut, ini bukan rahasia, tetapi pengalaman hidup gadis kecil itu cukup memalukan. Karena putranya ingin mendengar, gadis kecil itu tidak menyembunyikannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Bing Sui menceritakan kisah Landon Sen tentang dirinya setelah membangkitkan emosi. Pengalaman hidup Bing Sui juga dimulai dari zaman kuno dewa yang diunggulkan. Di zaman kuno dewa yang diberikan, leluhur Dao Tianzun yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk memenangkan daftar dewa yang dianugerahkan, dan alam abadi yang agung sering kacau balau. Pada saat itu, Wan Sui Grotto masih berupa ngarai pegunungan yang dalam dan tidak berpenghuni, tempat seorang pembudidaya setan kuno bernama Sui Tianjun berlindung di dunia. Tubuh iblis ini adalah unikon salju, dan juga iblis besar kuno yang terkenal di wilayah abadi Changsuan. Selama perang, Sui Tian secara tidak sengaja mendapatkan batu air di batu yang memenuhi langit 9 warna yang kacau, dan memutuskan untuk mundur untuk mempelajari misteri batu ini, dan kemudian meletakkan penghalang berat di ngarai. Saya harus mengatakan bahwa Sui Tianjun ini dapat dianggap sebagai orang yang berbakat, dan segera menemukan bahwa batu air adalah produk dari langit, mengembunkan aura yang besar dan kuat. Sui Tianjun sampai pada kesimpulan bahwa jika dia dapat menyerap aura langit dan bumi di batu air, itu akan setara dengan mendapatkan kekuatan iman yang tak terbatas, cukup untuk mendapatkan persetujuan dari daftar dewa tertutup buku surgawi, dan secara langsung mempromosikan ranah Dao leluhur Tianzun. Sayangnya Sui Tianjun bukanlah raksasa seperti Yuan Shi Tianzun, bahkan jika dia mencoba semua yang dia bisa, dia masih tidak bisa menyerap aura langit dan bumi di batu air. Siapa tahu, saat sedang frustasi, batu air itu menunjukkan tanda-tanda lahir. Raja Sui Tian tampaknya telah melihat titik balik, mencoba menumbuhkan kehidupan di batu air dengan kekuatan jiwanya sendiri dalam upaya untuk mengendalikan batu air.
Tetapi karena kultivasi yang buruk, usaha Sue Tianjun gagal lagi, dan kekuatan jiwa yang dituangkan secara paksa ke dalam batu air tidak mempengaruhi batu air sama sekali. Kehidupan di batu air lahir segera setelah itu adalah es dan salju. Pada hari es dan salju lahir, terjadi hujan salju lebat. Lembah pegunungan yang dalam tempat Sue Tianjun berada dengan cepat tertutup salju dan berubah menjadi dunia es dan salju. Bing Sue dilahirkan untuk dapat berbicara dan melakukan, hatinya murni dan polos. Sue Tianjun hanya membuat kesalahan, berpura-pura menjadi ayah angkat Bing Sue. Bing Sue muda itu cuek dan bodoh, dan secara logis menganggap Sue Tianjun sebagai ayahnya. Monark Sue Tian memang bertindak sebagai ayah angkat Bing Sue selama ratusan ribu tahun. Dia secara ketat mengontrol salju dan es dari sudut pandang ideologis, sehingga Bing Sue tidak berani melakukan pembangkangan apapun terhadap monark Sue Tian. Selama ratusan ribu tahun ini, Sue Tianjun mengajarkan Bing Sue berbagai metode kultivasi. Bagaimanapun, itu adalah kehidupan yang lahir dari kekacauan 9 warna batu mengisi langit. Kecepatan budidaya es dan salju sangat cepat. Setelah ratusan ribu tahun, basis budidaya telah menembus puncak Daluo Jinxian, dan bahkan menyentuh ambang batas kekuatan hukum. Sue Tianjun sangat puas dengan bakat dan bakat Bing Sue. Setelah basis kultivasi Bing Sue dipromosikan ke puncak Daluo Jinxian, dia akhirnya mulai melaksanakan rencananya. Ternyata Sue Tianjun ini tidak mau menyerah pada Waterstone. Alasan kenapa dia teliti mengajarkan metode budidaya es dan salju selama ratusan ribu tahun adalah murni untuk membuat kultivasi jiwa dan tubuhnya mencapai keadaan di mana dia bisa ditangkap dengan sempurna oleh dirinya sendiri. Sue Tianjun yang hiruk-pikuk bermimpi dipromosikan menjadi Dao leluhur Tianzun. Dia tahu bahwa dia tidak bisa langsung menyerap aura langit dan bumi di batu air, jadi dia muncul dengan ide ekstrim untuk merebut tubuh jiwa es dan salju dan mengubah dirinya menjadi batu air. Untuk membuat rencananya sempurna, Sue Tianjun pertama-tama menipu Bing Sue untuk mempraktikkan kekuatan magis yang melukai diri sendiri yang akan menyebabkan jiwanya jatuh ke dalam kelemahan dan kekacauan. Setelah Bing Sue berlatih untuk jangka waktu tertentu, jiwa ilahi benar-benar mulai menjadi sangat lemah. Melihat waktunya telah tiba, Sue Tianjun memandu roh es dan salju keluar dari lubangnya, dan ketika roh es dan salju keluar dari lubangnya, dia dengan paksa merebut tubuh jiwanya. Sue Tianjun berpikir bahwa dengan basis kultivasinya di puncak Daluo Jinxian, akan mudah untuk merebut basis budidaya hanya dengan es dan salju dari puncak Daluo Jinxian, tetapi dia tidak pernah mengira akan terbalik di selokan. Kehidupan yang lahir dari batu pengisi langit 9 warna yang kacau dikandung oleh alam semesta dan tidak dapat diambil oleh orang lain. Tidak hanya Sue Tian tidak berhasil mengambil jiwa Bing Sue, dia ditelan oleh jiwa Bing Sue, dan keilahiannya dihancurkan. Setelah Bing Sue menelan jiwa Sue Tianjun secara tidak sadar, dia secara tidak langsung memperoleh semua ingatan tentang Sue Tianjun. Alasan mengapa ayah angkat saya membesarkannya dan mengajarinya berbagai metode kultivasi hanyalah untuk memenangkannya. Bab 4462 Gorevien Ding Ying. Setelah mengetahui kebenaran, Bing Sue terpukul keras. Meskipun dia menelan tubuh jiwa Sue Tianjun, tubuh jiwanya juga terluka parah, dan dia membiarkan batu air tenggelam di tanah, berpikir bahwa dia bisa melupakan ingatan ini. Di bawah pengaruh kehendak batu air, Gua Wanshui secara bertahap menjadi jedi di wilayah abadi Changsuan. Dalam pertempuran dewa yang diberikan, master teratas dari berbagai domain abadi menderita banyak korban. Di bawah pengaruh Feng Shenbang, sebagian besar leluhur Tao yang masih hidup, Tianzun, memilih untuk melarikan diri dari dunia, atau ingin mendirikan sekte, menyebarkan moralitas, dan menumbuhkan orang percaya, dan dunia abadi yang sejati memulihkan perdamaian. Hampir tidak ada orang yang memperhatikan Gua Wanshui lagi, dan tidak ada yang menemukan batu air tidur jauh di dasar Gua Wanshui. Hingga ratusan juta tahun berlalu, sekelompok pasukan pemahaman yang lolos dari kejaran dan pembunuhan musuh dari luar negeri melarikan diri ke Gua Wanshui. Seorang beku yang secara kebetulan menemukan bahwa lingkungan bersalju di kedalaman Gua Wanshui sangat membantu untuk mengembangkan mentalitas sistem air, jadi dia memulai sekolah di sini dan mendirikan Gua Wanshui. Inilah asal mula nama Gua Wanshui. Kepala generasi pertama Gua Wanshui, Sun Guang Zhenren, adalah seorang jenius yang berbakat. Di bawah pemerintahannya, kekuatan Gua Wanshui telah tumbuh semakin kuat, dan dia telah menjadi sekte terkenal di wilayah abadi Changshui. Tingkat kultivasinya sendiri juga telah mencapai usia 5 Kaisar Hun Yuan Daluo Jinxian. Setelah membudidayakan Hunyuan Daluo Jinxian, Yang Mulia Chongguang menemukan asal mula kekuatan kemauan yang menyelimuti Wanshui Grotto, dan menggali jurang di ujung lapangan bersalju, akhirnya menemukan batu air yang telah lama tertidur. Es dan salju bangun lagi. Pada awalnya, si Gecko, orang sungguhan ini, menunjukkan sikap baik hati, mengungkapkan simpati atas pengalaman es dan salju, dan bersedia mengambil es dan salju. Bing Sue percaya bahwa itu benar, jadi di bawah bimbingan licik dari orang asli Chongguang, dia mengungkapkan identitasnya sebagai batu pengisi langit 9 warna yang kacau.
Siapa tahu, ketika orang yang sebenarnya Zhongguang tahu bahwa es dan salju adalah batu yang memenuhi langit dengan 9 warna yang kacau, dia tiba-tiba melahirkan hati yang tamak, mencoba mengambil batu air itu sebagai miliknya. Menyadari bahwa Yang Mulia Chongguang ingin memperbudaknya, Bing Sui benar-benar mengenali wajah Nyonya Chongguang dan berjuang mati-matian untuk melawan, namun, dia kalah dari Hunyuan Daluo Jinxian, atau dibawa pergi oleh Yang Mulia Chongguang. Untuk mendapatkan kekuatan di batu pelengkap langit 9 warna yang kacau, orang asli Chongguang tidak melukai es dan salju, tetapi memenjarakannya, dan dengan hati-hati mempelajari cara mengekstrak kekuatan dari langit-langit melengkapi 9 warna yang kacau. Batu. Tepat ketika es dan salju semuanya putus asa, itu bertepatan dengan perubahan mendadak dari negeri dongeng Changsuan. Deng Yin, generasi kedua dari putra Dewa Darah Sushan, jatuh ke jalan ajaib dan dikendalikan oleh iblis hati. Dia menghancurkan Sushan dan membantai makhluk dari seluruh benua Xianyu di wilayah abadi Changsuan. Saat itu, beberapa tetua Taisang dari Gunung Zongsu bergabung dengan Gunung Qionghua, Istana Yuying, Kuil Yuanli, Kota Tianyong, Zoroastrianisme dan sekte besar lainnya seperti Hunyuan Daluo Jinxian dan bahkan Daozu Tianzun untuk melawan Dewa Darah Deng Yin. Namun, bahkan jika banyak pembangkit tenaga listrik teratas dari seluruh benua Xianyu dikumpulkan, mereka masih bukan lawan dari anak Dewa Darah ini, tetapi kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Deng Yin. Kemanapun anak Dewa Darah lewat, darah mengalir ke sungai. Gua Wanshui di Northern Territory juga tak terhindarkan, kliknya dibantai habis-habisan oleh Dewa Darah, dan bahkan kepala Chongguang disiksa sampai mati oleh Deng Yin. Batu air jatuh ke tangan anak Dewa Darah secara tidak sengaja. Ketika Landen Sen mendengar ini, hatinya sangat terkejut. Ternyata alasan mengapa Wanshui Grotus meredam dan mencari jejak sebenarnya disebabkan oleh kematian putra Dewa Darah. Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Nona Es dan Salju, apakah anak Dewa Darah juga menyerangmu? Bing Sui menggelengkan kepalanya sedikit, mengerutkan kening dan berkata, anak Dewa Darah benar-benar ingin membunuhku, tapi dia ragu-ragu saat dia menembaknya dan tidak memukulku dengan kejam. Agak aneh untuk dikatakan, aku bisa merasakan bahwa selain roh jahat yang haus darah di permukaan, anak Dewa Darah itu tampaknya memancarkan aura yang unik. Aura ini agak mirip denganmu dan aku. Landen Sen menjadi lebih penasaran di dalam hatinya, dan bertanya, nafas apa? Bing Suiyu dengan tenang berkata, sulit untuk mengatakan dengan jelas. Tampaknya hanya kehidupan yang lahir dari aura surga dan bumi yang dapat melepaskan aura tersebut. Sama seperti yang dapat saya rasakan Guru Sen bahwa Anda adalah yang terpilih, anak Dewa Darah juga memancarkan aura yang serupa. Nafasnya sangat mirip tidak hanya dengan saya, tetapi juga dengan Guru Sen, Anda. Apa katamu? Landen Sen terkejut, jumlah informasi yang terkandung dalam kalimat Bing Sui benar-benar sedikit besar. Putra Dewa Darah ini Deng Yin, mungkinkah kehidupan yang lahir dari aura surga dan bumi? Mungkinkah tubuh Deng Yin juga merupakan batu berisi 9 warna yang kacau balau? Landen Sen tiba-tiba berpikir dan tidak bisa menahan untuk berkata. Terlepas dari spekulasi ini, Landen Sen tidak bisa memikirkan kemungkinan lain untuk saat ini. Setelah memikirkannya beberapa saat, Bing Sui berkata terus terang, memang benar kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Namun, aura membunuh anak Dewa Darah itu terlalu berat, hampir sepenuhnya menutupi aura aslinya, atau mungkin saja itu gadis kecil itu menganggapnya salah. Meskipun anak Dewa Darah tidak membunuhku, dia masih menyegelku di jurang padang salju dan memperingatkanku untuk tidak memasuki dunia. Jika tidak, aku pasti akan mati. Ini. Landen Sen mengerutkan kening, selalu merasa bahwa anak Dewa Darah itu tidak sesederhana yang dia kira. Nona Es dan Salju, apalagi yang dikatakan anak Dewa Darah? Landen Sen terus bertanya. Bing Sui berkata dengan wajah serius, meskipun anak Dewa Darah menyegelku, bagaimanapun juga dia adalah penyelamatku. Aku masih menanyakan namanya, dan dia bilang dia dipanggil Demon Darah Ding Ying. Ding Ying. Landen Sen mengerutkan kening, bukankah Dewa Darah ini bernama Deng Yin? Mengapa dia mengganti namanya lagi? Bing Sui menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak tahu, tapi dia mengatakan itu pada saat itu. Setelah anak Dewa Darah mengatakan ini, dia pergi. Sebelum pergi, anak Dewa Darah juga menciptakan celah ruang dan memasang batasan penyembunyian untuk memblokir jurang bersalju. Landen Sen merasa lega, sebelumnya ia penasaran bagaimana akan ada celah ruang sebesar itu di ujung Gua Wanshui, ternyata ini sebenarnya ditinggalkan oleh Blood God Child. Namun, pembatasan penyembunyian di mulut Bing Sui seharusnya sudah hilang. Semua orang tahu bahwa putra Dewa Darah itu pembunuh dan pelanggar hukum. Tetapi biksu seperti itu sebenarnya akan melindungi es, salju, dan batu air. Meskipun Landen Sen menghela nafas dengan emosi, dia cukup bingung tentang perilaku anak Dewa Darah. Bing Sui melanjutkan, wanita kecil itu memiliki firasat bahwa wilayah abadi Changsuan akan berada dalam kekacauan, dan dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan Wanshui Grotus. Dia menghabiskan beberapa waktu di Gua Wanshui dengan ketenangan pikiran. Meskipun anak Dewa Darah menyegel tubuhku, segel tersebut hanya bekerja pada tubuh dan memiliki sedikit efek pada jiwa.
Berkat ini, aku masih bisa keluar dari tubuhku dan berkeliaran di Gua Wanshui, tapi aku tidak bisa pergi. Bidang bersalju ini. Setelah Putra Dewa Darah pergi, sesekali para biksu masuk ke Wanshui Grotto. Memanfaatkan persembunyian Putra Dewa Darah, tidak ada biksu yang menemukan keberadaanku. Aku tidak mau terjebak di medan bersalju ini. Aku telah mencoba untuk menyetrum segel selama bertahun-tahun. Untungnya, setelah kematian Putra Dewa Darah, kekuatan segel perlahan-lahan melemah. Akhirnya aku memecahkan segel Putra Dewa Darah 1 hari setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat saya mendapatkan kembali kebebasan saya dan mendapatkan kembali mobilitas fisik saya melalui meditasi, seorang tamu tak diundang masuk ke Gua Wanshui. Bing Sui menggigit giginya dengan ringan, jejak kebencian melintas di wajah cantiknya yang dingin. Bab 4463 Kuperate with Me. Siapa itu? Landon Sen mengerutkan kening dan bertanya. Bing Sui dengan dingin mendengus, siapa lagi yang bisa, secara alami, itu adalah Ashura. Ashura membuka batasan penyembunyian yang ditempatkan oleh anak Dewa Darah, melewati celah ruang, memasuki jurang lapangan bersalju, dan menemukan tubuhku. Asura mengklaim bahwa untuk menyelamatkan alam keabadian, aura langit dan bumi di tubuhku harus kembali ke langit dan bumi, artinya aku ingin mati. Tapi saat itu aku tidak bisa mempercayai biksu manapun, jadi wajar saja aku tidak percaya pada Asura. Omong kosong. Melihat bahwa aku tidak pernah berjanji untuk mengorbankan diriku, Ashura menembak tubuh jiwaku sampai mati, dan kemudian menyegel batu air di jurang maut, hanya menyisakan sinar sisa jiwa yang tidak akan berdampak sedikit pun di langit. Sungguh konyol bahwa setelah Asura membunuhku, dia benar-benar ingin jiwaku yang tersisa memenuhi misi menarik yang terpilih. Bing Sui mencibir, kata-katanya dipenuhi dengan kebencian terhadap Ashura. Voice Bing Sui dengan cepat menyadari bahwa kata-katanya terlalu berlebihan, dan dia segera berkata, gadis kecil itu hanya mengeluh tentang Asura. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Sen, dan saya berharap Tuan Muda tidak akan salah paham. Saya bisa memahami suasana hati Anda. Landon Sen cukup bersimpati dengan pengalamannya, dan dia mengerti mengapa Bing Sui begitu memusuhi dia pada awalnya. Bing Sui telah digunakan dan dikhianati oleh semua jenis orang sejak dia lahir, dan dia juga telah dibunuh oleh Asura, yang juga sang terpilih. Tentu sulit untuk mempercayai dirinya sendiri. Tetapi berpikir bahwa Bing Sui mungkin memiliki keraguan dan kesalahpahaman tertentu tentang Asura, dia menjelaskan, Nona Frost tidak mengetahui sesuatu, tetapi Ashura juga memiliki kesulitannya sendiri. Untuk menyelamatkan dunia nyata ini dan menyegel lautan pemakaman, dia harus membiarkan hukum langit dan bumi menjaga keseimbangan tertentu. Untuk ini, Asura juga mengorbankan nyawanya sendiri. Faktanya, jika Ashura tidak membalikkan keadaan dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengusir pasukan alien, dunia abadi yang sebenarnya akan dihancurkan oleh dunia asing. Sampai batas tertentu, kau dan aku masih bisa hidup di dunia ini, berkat harga nyawa yang Ashura bayar saat itu. Landon Sen menghela nafas. Setelah mendengarkan kata-kata Landon Sen, Bing Sui sedikit terkejut, lalu terdiam, ekspresinya sedikit rumit. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, Tuan Sen, apa yang baru saja Anda katakan? Semuanya benar. Landon Sen berkata, Sen tidak perlu menipu gadis es dan salju, dan hal-hal ini bukan rahasia lagi. Ketika kamu keluar dari gua 10.000 salju, gadis itu akan selalu mengerti semua ini. Tuan Sen, maka kamu juga yang terpilih. Di masa depan, jika kamu menyelamatkan dunia nyata, tidakkah kamu ingin membunuhku juga? Bing Sui Liu mengerutkan kening. Landon Sen mengerutkan kening dan berkata terus terang, cara saya menyelamatkan alam abadi sejati berbeda dari Ashura. Tidak perlu khawatir tentang gadis es dan salju. Selama jiwa es dan salju dipisahkan dari batu air, membentuk kembali tubuh, dan mengembalikan ki langit dan bumi, itu akan sama dengan batu air. Ini sama sekali tidak relevan, dan tidak perlu membayar harga kehidupan. Mendengar apa yang dikatakan Landon Sen, tekanan di hati Bing Sui banyak tereliminasi. Saat itu, Ashura juga membunuh raga jiwanya sendiri, dan ia masih bisa bertahan di sisa jiwa, yang membuktikan bahwa masih ada jalan untuk melanjutkan hidupnya. Ketika Asura pergi, apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Landon Sen terus bertanya. Bing Sui menggelengkan kepalanya, Asura baru saja meminta jiwaku yang tersisa untuk menarik yang terpilih, dan tidak menjelaskan apapun. Sejak itu, saya telah disegel di dalam jurang lagi, dan jiwa yang tersisa telah menyerap energi dingin yang ekstrim di Gua Wanshui sedikit demi sedikit, dan memperkuat diri saya sendiri. Suatu kali beberapa biksu menerobos ke dalam bidang bersalju dengan bantuan senjata ajaib, dan saya ingin memperkuat jiwa saya yang tersisa, menelan dan menyerap tubuh jiwa mereka, dan memperoleh ingatan dari para beku itu. Berkat ini, saya telah belajar banyak berita, dan saya juga tahu bahwa sejak Perang Kepunahan, dunia nyata abadi lebih buruk dari 1 hari. Sampai hari ini, tidak ada dao leluhur Tianzun di dunia nyata abadi sejati, dan bahkan tidak ada Hunyuan dan Luo Jinxian. Naik. Berpikir bahwa tidak ada biksu di dunia peri yang dapat mengancam keberadaan saya sangat ingin dapat memperoleh kembali kebebasan.
Namun sayangnya, saya telah tunduk pada segel Asura, tidak dapat mengambil tubuh, dan tubuh Ciwa tidak dapat melewati celah ruang dari pintu keluar bersalju. Terjebak di sini. Dalam keputusasaan, aku hanya bisa menunggu yang terpilih dari surgawi dari mulut Ashura datang, dan akhirnya terserah Tuan Sen, kau. Bingsue Sing Miao melirik Landen Sen dengan cemberut, ekspresinya sangat sedih. Mendengarkan pengalaman pahit dari Bingsue ini, Landen Sen sangat terharu. Bingsue terjebak di Wansue Grotto sepanjang hidupnya dan digunakan oleh berbagai biarawan. Dia merindukan kebebasan yang bisa didapatkan orang lain, tetapi dia tidak pernah bebas, dan dia masih diperbudak. Tentu saja, biksu yang memperbudaknya sekarang adalah Landen Sen. Saat Landen Sen menghela nafas, Bingsue tiba-tiba bertanya, tujuan Master Sen seperti Ashura, untuk menyelamatkan alam abadi yang sebenarnya dan dunia macam apa? Landen Sen tidak menjawab secara langsung, melainkan bertanya, jika saya demikian, apakah Anda bersedia bekerja dengan saya? Bingsue berkata dengan dingin, sejak dia lahir, gadis kecil itu tidak pernah keluar setengah langkah dari Gua Wansue, dia juga tidak menyaksikan dunia luar, dia juga tidak menerima manfaat dari apa yang disebut surga, bumi, dan orang biasa. Aku ingin bersamamu dengan sukarela. Benar-benar mustahil untuk menyelamatkan dunia abadi yang sebenarnya. Tapi hidup dan mati gadis kecil itu telah dikendalikan oleh Master Sen, jadi aku tidak bisa membuat pilihan. Selama Master Sen memenuhi janji sebelumnya dan menunjukkan gadis kecil itu ke dunia luar, aku akan puas. Bingsue berkata dengan dingin. Landen Sen mengagumi temperamen Bingsue yang sebenarnya dan berkata terus terang, filsafat saya tidak sama dengan Ashura. Saya tidak tertarik untuk menyelamatkan dunia dan apa yang disebut dunia. Saya hanya ingin melindungi orang-orang yang saya hargai. Tapi sayang, meski hanya untuk melindungi orang-orang ini, aku mungkin masih perlu memenuhi tugas sang terpilih dan menyelamatkan dunia nyata sialan ini. Adapun menyelamatkan dunia nyata abadi, aku bisa melakukannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak akan sengaja menempatkanmu dalam bahaya. Yang perlu kamu lakukan adalah bekerja sama dengan tindakanku. Apakah itu tidak apa-apa? Landen Sen menatap es dan salju, dan bertanya dengan tegas. Hati Bingsue tergerak. Meskipun dia masih memiliki beberapa keraguan tentang motif Landen Sen, dia tidak dapat berpikir terlalu banyak saat ini, jadi dia mengangguk sedikit dan berkata, tentu saja tidak ada masalah. Gadis kecil itu telah memberitahu Tuan Muda Sen semua pengalamannya, dan Tuan Muda juga harus membicarakan rencananya dan bagaimana melawan Yuan Shi Tianzun. Bingsue langsung menanyakan maksudnya. Sebelumnya, Landen Sen memberitahunya bahwa kekuatan permusuhan harus menjelaskan dan mengajar, dan biksu yang harus dihadapi adalah Yuan Shi Tianzun. Bingsue benar-benar tidak ingin mati sia-sia, dan ingin mengetahui apakah Landen Sen punya cara untuk berurusan dengan Yuan Shi Tianzun. Landen Sen tidak menyembunyikannya kali ini, dan kekuatan yang merayu dia dan rencana aksinya semuanya memberitahu Bingsue. Bingsue terlahir cerdas, dan secara kasar menemukan kartu truf Landen Sen. Menghadapi lawan setingkat Yuan Shi Tianzun, para biksu lain semuanya didekorasi, tetapi mengetahui bahwa Landen Sen dibantu oleh pusat kekuatan tertinggi dari era Lik seperti Kaisar Donghua dan bahkan Hawi, dan mata es dan salju yang indah bersinar. Berharap untuk menang.